Halo sahabat Thomson, kembali lagi bersama saya Axel di Thomson Network. Apa kabarnya nih hari ini? Kami harap bahwa semua berada dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk melakukan aktivitas keseharian kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi jaga diri dan juga jaga diri sendiri dan juga jaga diri orang-orang sekitar kita. Nah hari ini kita mau ngebahas tips orang tua yang punya anak remaja nih. Kalau misalkan ngomong-ngomong soal masa remaja, pada video sebelumnya juga udah sempat dibahas mengenai permasalahan yang ada. Masa remaja itu memiliki anak remaja untuk orang tua itu merupakan tantangan tersendiri. Saya pun merasakan demikian waktu remaja ya, bukan jadi orang tuanya nih. Waktu remaja, saya merasa bahwa kok dunia ini berbeda ya. Banyak hal yang saya nggak tahu, terus saya mau melangkah ke sana kemari itu bingung juga rasanya. Tapi seiring berjalannya waktu, makin dewasa, oh ternyata seperti ini nih alurnya. Nah, pada masa-masa remaja ini sebenarnya, anak-anak itu walaupun mereka sulit diatur, kadang suka melawan, berbantah-bantahan dengan orang tua. Tapi sebenarnya, menurut pengalaman saya pribadi, kami tetap membutuhkan kehadiran orang tua. Nah, sangat penting nih sebenarnya bagi anak remaja untuk memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya. Bersama saya kini telah hadir saudari Luputu Ella Vilayanti dari Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Badung. Ya. Halo Kaila, gimana kabarnya? Kabar baik. Oke, ini datang lagi ya ke Thomson Network. Ini yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Oke, semoga betah terus ya, nanti kita bakalan undang-undang lagi Kak. Iya. Nah, ngomongin nih masalah punya anak remaja, tadi kita mau ngomongin soal tips-tipsnya ya. Tentang hubungan orang tua dan anak, kira-kira apa sih yang membuat hubungan orang tua dan anak itu sering renggang? Ya, sebenarnya kan menurut pengalaman saya juga pernah remaja juga kan. Nah, pada saat itu hubungan saya sama orang tua juga tidak terlalu bagus kan, memang karena berbagai hal nih kan, karena masuk perkembangan remaja itu kita tuh lebih sering dekat sama teman-teman kita dan lebih sedikit waktu dengan orang tua. Nah, pada demikian salah satu penyebabnya pada masa itu masa pemberontakan dari seorang remaja. Nah, yang melibatkan gejolak emosi, penolakan nilai-nilai dari orang dewasa, keterasingan dari masyarakat, adanya konflik dengan keluarga, sehingga menyebabkan hubungan orang tua dan anak itu renggang. Misalnya anak memberontak nih, nggak seneng dikekang-kekang sama orang tua, nggak seneng dilarang-larang. Cuman kan maksud orang tua mungkin baik, cuman sekarang nilai-nilai orang tua itu bentrok dengan apa yang ada dalam diri kita. Kita ingin bebas nih, tapi satu sisi kita diatur, kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gitu. Nah, itulah membuat anak itu enggan untuk dekat dan bercerita dengan orang tua. Jadi sebenarnya emang karena kesalahpahaman aja ya. Iya. Di satu sisi anak-anak nggak paham nih maksudnya orang tuanya seperti apa, tapi di satu sisi sebenarnya orang tua punya maksud yang baik. Untuk anak. Nah, kalau misalkan udah renggang seperti ini, untuk apa namanya, untuk mengatasinya lebih tepatnya. Untuk mengatasinya, seperti yang kita lihat, seperti yang pernah saya baca, ada beberapa tips untuk orang tua membangun hubungan yang baik dengan anak. Yang pertama, ketika anak sudah memiliki teman sebayanya, kita hargai temannya tersebut. Kita hargai. Contohnya seperti ini. Ini anak-anak lihat temannya nih main ke rumah. Pastinya teman main ke rumah. Jadi kita jangan langsung judge. Kita lihat dari luarnya, kok anak ini nggak baik gitu. Jangan langsung judge. Kita kenali dulu teman anak tuh seperti apa. Kita kenali. Kalau dia membawa dampak yang positif bagi anak, kita ikut nih nimbrung. Kita ajak cerita, kita ajak sharing. Kita menempatkan dirilah sebagai remaja juga gitu. Jangan sebagai orang tua, sebagai remaja, tempatkan diri sebagai remaja. Dan mendengarkan keluh kesah mereka, apa yang mereka butuhkan saat-saat umur mereka remaja, di saat umur mereka remaja ini gitu. Yang nomor 2 itu
eh, tetap awasi, Mhm. tapi jangan mengekang. Kita tetap bisa mengawasi anak-anak. Kan anak nggak suka dikekang itu, remaja itu nggak suka dikekang. Ketika mereka misalnya, "Ma, saya pengen pergi keluar sama temen ini." Jangan gitu. Kok jangan? Malahan mereka yang marah kan? Mhm. Malah mereka yang marah. Kok jangan ini apa-apa nggak boleh, saya pengen keluar sama teman sebentar aja. Jangan keluar, nanti kamu gini tuh kan. Anak-anak tuh nggak suka dikekang. Nah, kita bolehin aja mereka keluar. Kita bolehin, silahkan keluar. Tapi dikasih pengertian. Kita kasih pengertian, silahkan keluar. Dan kita awasi dari misalnya kita lewat jam ini, kita tetap telepon. Halo, kamu di mana? Kenapa belum pulang? Saya masih di sini, Ma, jam segini saya pulang. Kalau dia seperti itu, ya kita harus percaya sama dia. Kita harus percaya. Jangan sedikit udah gitu ditelepon lagi, udah jam segini belum pulang. Katanya pulang jam segini. Jadi tetap kasih dia kepercayaan. Lalu kita bisa lah sedikit kepo kan ya. Di mana sosial media gini. Apalagi kita kalau misalnya itu remaja cewek, kan sering tuh update status, update sosial media gitu kan. Kita bisa nih kepo dikit, lihat story-nya, lihat story temennya. Oh, anakku lagi di sini nih gitu. Jadi kan mengurangi kekhawatiran kita. Boleh sedikit kepo tapi jangan Terlalu merusak kepo, ya. privasi mereka gitu. Lalu yang ketiga, nasihati anak dengan halus namun tetap tegas. Kita nasihati anak, kita memberikan kata-kata yang positif untuk anak. Kita nasihati, tapi kita tegas. Kita memberikan nasihat yang konsisten. Misalnya anak ingin keluar nih main, "Ma, saya main, tadi saya pulang jam segini." Kita buat dulu konsekuensi, sepakati konsekuensi. Kalau dia tidak pulang jam segini, tidak pulang sesuai jam yang dia katakan, apa yang akan dia dapatkan konsekuensinya. Dan dia yang menetapkan itu. Dia yang menetapkan. Kita kasih dia opsi, kasih dia pilihan. Kalau kamu nggak sesuai dengan apa yang kamu katakan ini, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya kan, "Ma, nanti saya pulang jam segini. Nanti kalau saya tidak pulang, besok saya nggak keluar lagi. Misalnya nggak pulang lewat jam ini, saya nggak akan keluar besok," gitu. Jadi kalau dia memang lewat jam itu pulang, dia nggak akan keluar lagi gitu. Dia konsisten lah sama apa yang dia ucap. Berarti balik lagi kayak tadi seperti yang kakak bilang, bahwa orang tua juga menaruh kepercayaan, mereka merasa diberikan tanggung jawab, dan mereka belajar juga untuk konsisten. Belajar juga mengambil tanggung jawabnya. Iya. Dan tegasnya itu dari gininya dia. Kita menaruh tanggung jawab ke dia, memberikan dia tanggung jawab. Kalau dia memang bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, kita ya percaya sama dia. Jadi nggak akan nasihatin dia terlalu panjang begitu kan. Enak itu didengar sama anak. Dia nggak bosan gitu. Dia nggak bosan, "Aduh, mama nih ngomel-ngomel terus. Aduh, papa nih ngomel-ngomel terus." Jadi kan anak-anak, ya udah, aku punya tanggung jawab ini, aku harus laksanain tanggung jawabku biar hubungan kita dengan orang tua terbaik gitu. Yang keempat, sering mengajak anak mengobrol dan berdiskusi. Mengobrol dan berdiskusi itu kan nantinya komunikasi nih. Ya, komunikasi harus tetap terjaga dong ya. Mau anak-anak itu udah masih kecil, remaja maupun dewasa, tetap komunikasi itu terjaga. Kita tetap terbuka sama anak. Kita tanya apa kebutuhan anak, apa kekurangan kita sebagai orang tua, apa yang diperlukan oleh anak. Ajak dia untuk bercerita bagaimana keadaan di luar, dia main sama teman-teman. Mungkin mereka nggak mau terbuka karena mungkin mereka udah mulai kenal lawan jenis kan, mereka malu gitu kan. Kita bisa aja ajak bercanda gitu kan. Itu yang kamu sejak kemarin tuh cantik loh gitu, kenalin dong gitu kan, bisa. Kita jangan terlalu saklek, gimana biasa terlalu
ditanya itu siapa gitu kan. Terlalu diinterogasi banget lah anaknya itu. Diajak sharing gitu, sharing, komunikasi. Ada masalah apa di sekolah kita tanya. Ada apa motivasi apa yang dibutuhkan saat ini. Kayak kita membangun komunikasi sama anak. Sisakan waktu sedikit untuk anak di rumah. Walaupun kita sebagai orang tua itu sibuk. Jadi kan masih ada beberapa jam lah untuk anak-anak di rumah. Kita sisakan waktu, ajak anak komunikasi, diskusi, negosiasi, apapun yang mereka kan sudah mandiri. Mereka sudah mandiri, sudah tahu mana yang baik untuk mereka, mana yang buruk untuk mereka. Kita sebagai orang tua mendengarkan dan menghargai pendapat mereka dan mempercayai tanggung jawab ke mereka. Gitu. Yang kemudian kelima itu memberi contoh bagaimana kita sebagai orang tua memperlakukan orang tua kita. Oke. Nah, seperti apa tuh, Kak? Kan orang tua tentunya punya orang tua juga kan, kakek neneknya anak-anak gitu. Jadi kita sebagai orang tua memberi contoh yang baik, memperlakukan kakek neneknya anak-anak ini dengan baik. Suatu saat mereka melihat ini berlaku kita ke orang tua kita. Jadi kita sebagai contoh, jadikan contoh, ditiru. Kalau mereka anggap itu baik, mereka akan berperilaku seperti kita. Gitu. Kalau kita memperlakukan orang tua dengan tidak baik, orang tua mengabaikan orang tuanya mereka, tapi orang tua mau agar anaknya itu perhatikan, tapi kan jadinya nggak konsisten. Jadi berikan contoh yang baik dengan baik untuk anaknya itu. Oke, berarti pada dasarnya anak-anak itu melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Berarti tadi sama yang kakak bilang bahwa ketika orang tua memperlakukan orang tua mereka dengan baik, otomatis anaknya melihat, meniru, dan juga kemungkinan besar mereka akan memperlakukan orang tua mereka juga dengan baik, seperti apa yang dicontohi ya. Nah itu tadi kan ini hal-hal baik ya ketika masalah udah terjadi gitu. Kemungkinan apakah adakah kemungkinan yang terjadi ketika renggang nih masalah orang tua dan anak? Ada. Kan banyak kasus nih. Banyak kasus untuk anak remaja yang titik seperti kenakalan, bullying. Kenakalan remaja itu kan awalnya anak-anak tuh mereka tuh butuh perhatian, butuh diakui. Karena pada fase mereka tuh aku lo bukan anak kecil lagi. Aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa lo seperti ini. Cuman pelampiasan mereka tuh salah. Pelampiasan mereka tuh salah dan mereka tidak diawasi oleh orang tua. Jadilah seperti itu. Bisa mereka melakukan bullying pada teman-temannya di sekolah, bisa mereka juga jadi korban bullying di sekolah gitu. Habis itu mereka bisa mencoba-coba sesuatu yang buruk seperti narkoba gitu kan, tanpa pengawasan orang tua, anak-anak mencoba-coba aja gitu. Di rumah dia nggak cerita, dia habis itu dia bisa mencuri kayak gitu. Padahal mungkin udah dikasih uang, cuman menurut mereka kurang. Jadi kan ada komunikasi sama orang tua. Nah seperti itu. Terus ada lagi pernikahan dini dan aborsi. Ketika anak-anak sudah mengenal lawan jenis, mereka tentunya pacaran lah ya. Ada hubungan pacaran gitu. Kita kan kurangnya kontrol, kurangnya perhatian, dan kurangnya perhatian dari orang tua. Ya mereka ini aja sama sama lawan jenisnya itu, mereka pacaran, kadang-kadang kalau nggak sehat bisa melampaui jauh kan, bisa melampaui jauh. Mereka coba-coba hal-hal yang belum pernah mereka coba. Kemudian ujung-ujungnya yang misalnya yang cewek hamil gitu kan, terus melapor ke orang tuanya minta tanggung jawab, terjadilah pernikahan dini. Nah, kalaupun mereka tidak mau melapor ke orang tua, mereka diam-diam gitu, terus mereka memutuskan untuk mengaborsi, kan merugikan semua pihak jadinya seperti itu. Kemudian turunnya prestasi
di sekolah. Yang ketiga, menurutnya prestasi sekolah. Ketika anak sudah dianggap mandiri, kan nggak mau itu diikuti sama orang tua, kan nggak mau diikuti orang tua. Terus mereka asik main, asik dia sama temen-temennya sampai lupa waktu, dan orang tua nggak sadar itu, nggak nelpon, nggak nanyain mereka di mana. Sebenarnya intinya semua kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. Terus dari sanalah timbul anak-anak jarang sekolah. Ya kan banyak kasus-kasus gitu dulu kan, anak-anak bolos itu kan, bolos nggak ada masuk sekolah, bilangnya sekolah, tapi ternyata enggak gitu. Ya sebenarnya itu kurangnya perhatian dari orang tua. Kemudian prestasinya itu menurun karena dia sering bolos, nilainya nggak terkontrol. Sampai di rumah dia gini nggak ditanyain gimana nilaimu ulangan tadi, nggak ditanyain gitu. Atau nggak ditanyain juga tadi di sekolah gimana. Iya, diem aja kan, nggak ada komunikasi darinya. Berarti emang selaras ya dengan apa yang tadi kakak kasih tahu di awal. Kalau misalnya udah terjadi nih renggang hubungannya, masalah yang akan terjadi seperti tadi barusan dikatakan, dan mengatasinya harusnya ya komunikasi dibicarakan. Nggak dikekang juga, diberikan waktu. Iya, dipercayai. Sama yang terakhir itu, anak tuh kalau misalnya dia nggak punya hubungan yang baik, dia bisa kehilangan jati diri. Nah ini dia yang paling bahaya. Iya, kehilangan jati diri. Misalnya orang tua lihat anaknya si A, kok pinter, lihat anaknya si B, kok dia bisa juara, lihat anaknya si C, kok dia sukses di non akademik gitu kan. Terus orang tua kita pengen nih biar anaknya tuh sukses juga kayak mereka, cuman salah satu sisi yang bidang yang anak-anak suka itu berbeda dengan orang-orang seperti yang dijadiin contoh itu. Nah, ketika mereka dipaksa, kamu harus ikut les ini biar kamu seperti dia. Misalkan anak nggak mau, jadinya anak bingung. Saya harus menjadi siapa ini? Karena dibanding-bandingkan dibanding-bandingkan. Kurang pas juga atau kurang baik ketika seorang anak yang masih bingung, terus dibandingkan sama anak ini. Padahal benar kayak kakak bilang tadi bahwa belum tentu sama nih keinginannya, passionnya ya. Jadi bingung, saya mau jadi siapa ini gitu. Hilang jati dirinya. Iya, dia bukan dirinya sendiri, jadinya kan jadi kayak orang lain gitu. Yang seharusnya dia bisa di bidang ini, tapi karena kemauan orang tua, dia menjalankan tidak dengan sepenuh hati. Berarti emang benar-benar ya bahwa orang tua juga jangan terlalu kekang, jangan terlalu lemah. Gitu. Boleh tegas tapi dengan mempercayai tanggung jawab yang memberikan pertanggung jawab memberikan tanggung jawab yang bisa dilaksanakan oleh anak. Jadi kalau anak ada dibekali tanggung jawab, dia akan berpikir, oh aku sudah diberikan tanggung jawab sama orang tua, jadi aku harus membawa tanggung jawab ini dengan baik. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang nggak bisa berpikir seperti itu, ya kembali lagi bagaimana cara kita sebagai orang tua tahu anak itu tipenya seperti apa, kebutuhan mereka. Kita tetap juga dengan komunikasi. Balik lagi ya, komunikasi adalah kunci. Kalau nggak terjadi komunikasi bahaya. Kayak tadi kakak sempat sebutkan juga, pulang sekolah nggak ditanya kamu gimana tadi, diem-dieman aja gitu kan. Makan pun kadang nggak ditanya misalkan. Nah biasanya sering terjadi kayak gitu. Orang tua tidak duduk bareng makan bersama, tapi makannya sendiri-sendiri. Katanya kurang juga komunikasi. Padahal bisa dimulai dari meja makan juga ya. Ngobrol-ngobrol santai. Nah kira-kira kalau misalkan tadi kan udah ada hal baik dan hal buruknya ini, manfaat dari hal baiknya kalau misalkan udah orang tua dapat masalah dengan anaknya, terus kemudian dia mencoba melakukan hal yang baik, apakah ada manfaat-manfaat tertentu yang didapat? Iya, ada. Tentunya semua yang udah dilakukan dengan usaha yang baik pasti ada manfaatnya. Yang pertama itu membantu anak melewati tantangan remaja. Tantangan remaja itu seperti tadi, adanya masa remaja kan bisa krisis identitas ya. Krisis identitas, memberontak, pokoknya dia tuh nggak bisa kontrolnya pun
belum pas kan, belum pas, dia udah mengenal lawan jenis, dia bingung, dia bisa jadi kalau nggak ada kontrol dia bisa kebablasan kan kalau sama teman-temannya itu. Nah kita sebagai udah hubungannya baik, kita sebagai orang tua sudah mengawasi, sudah memberikan dia perhatian. Jadi anak-anak tuh mendapatkan dorongan yang positif, support emosional yang baik untuk anak-anak melewati masa-masa tersebut. Ketika dia di dapat teman sebaya, dapat pacar misalnya. Jadi kita tetap dukung. Jadi dia dapat dukungan, dia dapat kepercayaan dari orang tuanya untuk bisa melewati tantangan-tantangan tersebut. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan diri. Kalau anak sudah diberikan tanggung jawab, berarti orang tua sudah percaya sama anaknya. Nah, orang tua juga bisa menjadi tempat di mana anak berkeluh kesah. Misalnya dalam suatu lingkungan dia tidak diterima atau dibully atau nilainya tidak bagus. Kita sebagai orang tua kita mengerti. Kita juga tanya mengapa anak seperti itu. Jadi seperti kita menghakimi, Jadinya kan kita tetap membangun kepercayaan diri anak itu. Oh tidak apa-apa. Bisa ada kami akan mensupportmu seperti itu. Kemudian yang ketiga, membimbing dan mempersiapkan anak menjadi orang dewasa yang baik. Dengan beberapa aturan-aturan yang dipersiapkan oleh orang tua. Sebenarnya orang tua itu kan ngatur kita itu dalam beberapa aturan. Bisa pulang jangan jam segini, pulang tidur jangan terlalu malam, jangan berteman pilih orang yang baik. Itu sebenarnya kita mempersiapkan anak kita untuk menjadi orang yang baik. Nilai-nilai itu akan dipakai dia untuk di masa dewasanya. Secara nggak sadar nilai-nilai tersebut akan dipakai anak-anak di masa dewasa. Seperti contohnya saya dulu kan dilarang itu, bukan dilarang sih, dibatasin jangan pulang terlalu malam. Jadi semakin saya konsisten memakai aturan tersebut, jadinya saya dewasa, saya memiliki aturan, memiliki acuan. Oh ternyata kayak gini loh hasilnya seperti ini. Jadi saya jadi seperti anak yang bertanggung jawab. Konsisten, tidak pulang malam-malam. Itu kayak aturan-aturan tersebut untuk mempersiapkan anak menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, mencegah anak dari perilaku buruk. Seperti tadi, kalau nggak ada hubungan yang baik, anak-anak bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif. Ya, seperti itu. Jadi kalau udah baik hubungannya, udah ada kontrol, udah ada pengawasan dan perhatian dari orang tua, anak-anak juga nggak terlalu dikekang. Jadi anak-anak bisa terhindar dari perilaku yang buruk. Seperti itu. Oke, kalau misalnya nih Kak, orang tua dalam masa ini ya, masa mereka menjalin hubungan yang baik dengan sang anak, kemudian secara nggak langsung nih melakukan kesalahan, secara sengaja maupun nggak sengaja lah terjadi kesalahan yang disebabkan oleh orang tua itu sendiri. Cara minta maaf nih biasanya kan gengsi juga. Kadang orang tua salah, anaknya tahu nih papa yang salah gitu atau mama yang salah, cuman orang tuanya nggak mau ngomong, nggak mau minta maaf. Jadi anaknya juga gengsi untuk bicara. Itu gimana tuh? Nah, kalau dalam kasusnya sekarang kalau anak itu sampai marah, sampai kesel sama kita orang tua, biarkan mereka tenang dulu, sampai mereka tenang. Kita pelan-pelan ngajak mereka untuk berkomunikasi. Ya kita sebagai orang tua kalau udah tahu kita salah, kita kan tunjukin yang benar juga ke perilaku yang benar juga ke anak. Kita sebagai orang tua kita tahu diri kita salah, kita ajak mereka berkomunikasi dan katakan kita yang salah, dan itu pun kalau kita sadar diri kita salah, jadi kita yang duluan meminta maaf. Janganlah gengsi gitu kan, karena itu contoh utama yang penting untuk anak. Anak akan meniru. Benar. Nah seperti itu kita tenangkan dulu anak, biarkan mereka tenang, ya mereka istirahat dulu. Habis sudah mereka udah tenang, kita ajak bicara pelan-pelan, kita ajak diskusi. Sebenarnya ini menjelaskan apa yang terjadi,
dan ajak mereka bernegosiasi. Seharusnya mama bagaimana dan papa bagaimana sebagai orang tua yang baik untuk kamu, apa kebutuhanmu sekarang, dan pokoknya mereka berdiskusi lah agar kita menemukan titik terangnya, jalan keluarnya. Jangan hal gengsi-gengsian seperti itu nggak bagus kan. Jadi contoh untuk anak juga, jadi kita nggak mau menyelesaikan permasalahan kita ya, seperti itulah, kita harus berkomunikasi intinya. Oke nih Kak, untuk yang terakhir, kira-kira punya nggak pesan-pesan buat sahabat Thompson yang sedang nonton acara kita hari ini? Pesan-pesan untuk sahabat Thompson yang ada di rumah, sebagai orang tua, kita punya anak remaja. Anak remaja memang dia membutuhkan waktu untuk menjadi orang yang mandiri, memang bebas dan menjadi dirinya sendiri. Tapi yang penting kita sebagai orang tua tetaplah harus memperhatikan, mengawasi, mengontrol, namun tidak mengekang. Jaga hubungan anak dan orang tua dengan baik, karena itulah bekal anak di masa tua. Oke, berarti memang hubungan orang tua dan anak ini sangat penting untuk perkembangan si anak. Oleh sebab itu ya sebagai orang tua coba kreatif untuk mulai menjalin hubungan yang baik dengan anak, dan anak juga melakukan tugas dan tanggung jawab mereka ketika menghadapi masa-masa krisis ini dengan baik ya. Oke teman-teman, sekian sharing-sharing kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kak buat ilmu pengetahuannya yang baru. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Thumbs On Network, like video ini jika suka dan membantu, dan tinggalkan komen bila ada pertanyaan ataupun masukan. Saya Axel dari Thumbs On Network dan saya Ella dari Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Badung. Sampai jumpa.